Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu JGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, nama saya Wiwi Suryanti sebagai JGP, kemudian Bapak Yopi Yan Lapri sebagai pengajar praktik saya, dan Ibu Dwi Kartini sebagai fasilitator saya. Tujuan dari pembelajaran khusus yaitu JGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaannya yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungannya antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini. Sertakan pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Yang pertama, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian cara pengimplementasiannya untuk di lingkungan kelas. Yang pertama, memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, memfasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Selanjutnya, cara mengimplementasikan di lingkungan sekolah. Yang pertama, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, membentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Dan yang kelima, menggunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Selanjutnya, cara mengimplementasikan di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama, membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, bekerja sama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak luar seperti lembaga kesehatan, kepolisian, dinas lingkungan, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Berikutnya, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikut kita akan lihat satu persatu contohnya. Yang pertama, modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Selanjutnya yang kedua, modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Kemudian yang ketiga, modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian yang keempat, modal lingkungan.
Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya, yang kelima, modal politik. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya yang keenam, modal finansial. Ini berupa pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Selanjutnya yang ketujuh, modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, murojaah, sholat duha, dan lain sebagainya dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Berikut ini keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, keterkaitan modul 1 dengan modul 3.2. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 3.2 yaitu guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 3.2 yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 3.2, yaitu seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Selanjutnya yang keempat, keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 3.2 yaitu budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Selanjutnya, kita akan melihat keterkaitan antara modul 2 dengan modul 3.2. Yang pertama, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 3.2, yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 3.2 yaitu dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang ketiga, keterkaitan antara modul 2.3 dan modul 3.2 yaitu pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Selanjutnya kita akan melihat keterkaitan antara modul 3.1 dengan modul 3.2. Yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian bagaimana pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2? Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah, tanpa berusaha mencari solusinya. Kemudian setelah saya mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah.
Demikian tadi tugas koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mudah-mudahan tugas koneksi antar materi modul 3.2 ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.